Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Oh, kami mengasihi-Mu, kami merindukan-Mu, menginginkan-Mu lebih dari segalanya. Mengingini-Mu, mengharapkan-Mu Tuhan.
sungai yang berair. Jiwaku, jiwaku haus padamu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu menyegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Yesus sungai kehidupan. Katakan sekali lagi, jiwaku, jiwaku haus akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau memberikan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Yesus sungai kehidupan, Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Yesus sungai
sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Oh, Engkaulah sungai kehidupan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah murahan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Sekali lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, mulia namamu Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Sehingga kami merindukan Engkau lagi Tuhan.
Engkau berfirman bagi kami, Engkau mengajari kami. Engkau menyatakan kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Engkau menampakkan diri-Mu kembali lewat firman-Mu. Firman-Mu menjadi hidup kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Semua selamat pagi. Shalom Tuhan, selamat pagi. Tuh. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Sudah semua? Shalom yang di radio, ada di radio? Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Satu, dua, tiga. Ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita mulai. Oke. Dia juga pergi kemana-mana berkhotbah kepada manusia dan menyebarkan Injil Kerajaan Sorga. Dalam hal inilah dia sama dengan Yohanes. Perbedaannya adalah bahwa Yesus memulai zaman yang baru dan mengantarkan zaman kasih karunia kepada manusia. Dari mulutnya keluar firman tentang apa yang harus manusia lakukan dan jalan yang harus manusia ikuti di zaman kasih karunia. Dan pada akhirnya dia menyelesaikan pekerjaan penebusan. Yohanes tidak pernah dapat melakukan pekerjaan ini. Jadi Yesuslah yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Dan dialah Tuhan itu sendiri. Dan yang secara langsung merepresentasikan Tuhan. Baik ya. Tadi kan ada kata-kata dalam hal inilah dia sama dengan Yohanes, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dalam hal itu sama, gitu ya. Namun perbedaannya adalah, ya, bahwa Yohanes tidak merepresentasikan Tuhan itu sendiri, tapi Yesus merepresentasikan Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan itu sendiri. Dialah Tuhan itu sendiri. Jadi itu pekerjaan yang baru, yaitu membawa ke zaman yang baru. Hanya Tuhan yang bisa, manusia nggak bisa. Nah, jadi dari situlah makanya Yesus harus disebut Tuhan. Gitu ya. Namun lihat saudara bahwa itu adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan. Makanya dari situlah kita bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hakikat dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak terpisahkan dengan Tuhan yang di sorga. Gitu ya. Bisa ya?
Ibaratnya saudara, Allah yang tidak kelihatan itu, dia itu memulai hidupnya dan dipertontonkan kepada manusia. Ketika dia menjadi manusia itu. Jadi penebusan itu bukanlah sekedar dia naik ke sorga gitu ya. Bukan sekedar dia naik di atas kayu salib. Bukan ya, bukan itu. Itu hanya puncak. Jadi penebusan itu bukan hanya dia naik di atas kayu salib, bukan. Penebusan itu adalah dari hidup dia awal sampai dia naik di atas kayu salib. Itulah arti penebusan. Itu ya. Jadi apa yang diucapkan dia itu berhubungan dengan pekerjaan penebusan. Jadi dengan dia hidup menjadi manusia sampai pada akhirnya dia serahkan nyawanya, itulah harga yang dibayar. Itulah penebusan. Itulah jalan yang dia lalui. Jadi dengan Tuhan menjalani jalan itu, maka semua orang kayak terperangkap gitu. Semua manusia itu terperangkap di dalam hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Itu ya, kira-kira nangkap ya. Betapa pentingnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, saudara. Lihat ya. Jadi setelah itu berhasil, saudara. Jadi itu kan satu misi rahasia. Bahkan mungkin sampai hari ini mungkin banyak orang tidak mengerti misi ini, saudara. Jadi banyak orang tidak terbuka matanya, tidak tercelik gitu. Bahwa hidupnya Tuhan itu sendiri. Jadi ketika dia katakan dia menebus kita, ketika cara pandang kita seperti ini, gitu, maka itu cara pandang yang benar. Gitu. Jadi ketika Yesus menjalani hidup sebagai manusia, yang pertama kan dirilis nafas hidupnya, gitu kan, kepada Adam. Dia, Tuhan itu sendiri mengajari Adam. Gitu ya. Diajari. Dan yang kita lihat di dalam Alkitab, tiap pagi dan petang Allah mengajari dia. Berkomunikasi gitu, berbicara. Gitu. Dengan harapan Adam itu bisa mengenali Tuhan. Dari persahabatan itu ya. Dari persekutuan itu. Ya, dia kasih satu perintah. Gitu kan, jangan makan ini. Nanti kamu mati. Gitu ya. Tapi ingat, itu adalah satu bagian dari Roh Allah. Ya kan? Makanya Paulus menyebutkan Yesus itu Adam yang terakhir. Itu kesimpulan dia, saudara, Adam yang terakhir. Lebih tepatnya harusnya Adam yang kedua. Ya. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan Yesus menjanjikan kedatangannya kembali, itu pun misteri juga. Karena dia pun mengatakan dia tidak tahu. Saudara harus konsisten ya. Kita harus konsisten dan Tuhan itu pun konsisten dengan perkataannya. Ketika dia mengatakan itu. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu, maka itu satu hukum gitu. Satu peraturan. Ketika dia berfirman gitu. Makanya Bapaknya pun terikat dengan perkataannya. Ingat selalu ya. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan yang di sorga tetap ada ya. Nah, gitu kiranya. Jadi bagaimana caranya kita percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya itu karena firman Tuhan bilang. Kok bisa? Ya bisa lah.
Orang firman Tuhan bilang begitu. Engkau anakku, pada hari ini aku melahirkan engkau. Aku adalah bapakmu dan engkau adalah anakku. Gitu. Jadi hanya tempat ini yang membuat kita berbeda. Karena dia kan menciptakan, kan harus menjaga kestabilan segala sesuatu ini, saudara. Harus ada yang menopang dong, gitu kan. Mungkin nggak ada. Makanya sama seperti misalnya kalau kita mengatakan ketika Tuhan itu mengunjungi kita, atau misalnya ketika anak-anak kita itu dirawat oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Apakah dia tidak merawat orang anak-anak yang lain? Tentu dia merawat semua. Kok bisa? Ya bisa. Terus bagaimana dengan keseimbangan segala sesuatu? Iya, dia bisa menjaga. Ketika kita mengatakan Tuhan bisa meninggalkan itu semua, segala kesibukannya itu, dan dia bisa melakukan hal yang paling rahasia kepada seseorang, gitu. Bicara kepada dia, menuntun dia. Dia punya waktu semua. Dia bisa. Dia Tuhan. Bagaimana caranya? Nggak terpikirkan oleh kita. Tetapi lambat laun dia itu mengajari kita. Bagaimana caranya? Nanti saudara kita akan mengerti sendiri bagaimana caranya. Ini nggak bisa dijelaskan secara pengetahuan. Saya jelaskan kepada saudara. Karena masing-masing kita akan mengalaminya sendiri. Jadi seperti itulah saudara cara Tuhan itu mengajari kita setiap pagi, saudara. Hal yang yang sangat indah sekali, saudara. Ketika dia bisa mengajari kita. Ketika benar-benar dia itu benar-benar sedang ada di sini. Di saat yang sama, begitu ada orang bersepakat di dalam Tuhan, dalam persekutuan yang lain. Di saat yang sama, orang itu persis merasakan seperti yang kita rasakan. Sepertinya benar-benar Tuhan ada di sini bersama dengan mereka. Begitu. Saya lihat ya, saudara harus mulai bisa memahami betapa indahnya Tuhan itu. Betapa firman-Nya itu langsung bisa kita alami seperti yang dia firmankan. Kan dia berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, katanya. Ya kan? Dia ada di sini. Tetapi di tempat lain ketika orang mengatakan mengimani ketika mereka bersekutu, maka Tuhan pun ada di sana. Nah, tergantung sekarang. Tuhan yang bagaimana yang ada dalam pikiran kita. Gitu kan? Lalu semakin senyata apa, semakin nyata bagaimana Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Perhatikan kata-katanya, saudara ya. Perhatikan kata-katanya dengan baik supaya nggak miss gitu. Karena kadang ketika kalau misalnya saya katakan seperti itu, saya itu bisa merasakan dalam hati saya, saudara, bahwa kata-kata ini dalam gitu. Tapi mungkin karena tidak benar-benar memperhatikan gitu ya, maka akan miss, saudara, dari kata-kata yang barusan saya katakan gitu. Ya. Nah, jadi perhatikan dengan baik setiap kata-katanya. Coba renungkan gitu. Sampai saudara menemukan Tuhan itu berbicara secara pribadi dari kata-kata yang saudara dengarkan. Karena saya pun melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya bisa merasakan ketika saya mengucapkan sesuatu. Jadi saya terus mencari-cari gitu, terus menunggu-nunggu di dalam hati saya gitu. Dari mana dari setiap perkataan Tuhan itu
Saya bisa mendengarkan Tuhan itu sendiri. Padahal kan dari yang saya ucapkan. Bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata menampakkan diri di antara kita. Termasuk dari yang saya ucapkan gitu. Karena dari situlah kita itu berjumpa dengan Tuhan itu. Misteri sebetulnya, saudara. Jadi dari situ saudara bisa membayangkan bagaimana Yesus membangun hubungannya dengan Bapaknya. Bagaimana Yesus itu menunjukkan Bapa kepada murid-muridnya. Bagaimana dia dengan yakin mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Saudara mesti merenungkan gitu. Kenapa Yesus harus mengatakan, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kok dia tahu Bapaknya meninggalkan dia? Dari mana? Dari mana timbul perkataan itu? Ya kan? Dari mana muncul perkataan itu? Kalau memang Allah yang di sorga itu adalah Yesus itu sendiri, kok bisa dia mengatakan seperti itu? Dia ditinggalkan oleh siapa dong? Nah, iya kan? Betul nggak? Kenapa Yesus bisa mengatakan, kenapa engkau Bapa meninggalkan aku? Padahal barusan kemarin dia bilang, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Apa maksudnya? Apakah itu bertentangan? Kenapa sampai Yesus mengatakan, gimana sih kamu ini Filipus? Sekian lama aku bersama dengan engkau belum melihat Bapa? Percayalah Abraham, percayalah Filipus. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Nah loh. Kenapa dia bisa mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada? Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Padahal baru kemarin dia dilahirkan. Kenapa Yesus bisa mengatakan, engkau bukan berasal dari dunia ini. Seandainya engkau berasal dari dunia ini, tentulah dunia ini akan mengasihimu. Tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Engkau berasal dari sorga. Engkau berasal dari atas. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Nah, dari setiap perkataan yang saudara dengarkan, sekarang bersama-sama saudara, kita itu sebetulnya kayak apa ya? Kayak bersekutu. Bersekutu itu tukar pikiran. Tetapi dalam tukar pikiran itu, kita ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka begitu hati kita ini murni, siapapun yang berbicara, kita jadi tahu bagaimana Tuhan bisa meluruskan semua. Bagaimana Tuhan itu bisa membelokkan. Misalnya ketika kan kita melihat orang gitu, dia berbicara. Kalau kita merendahkan hati kita, maka siapapun yang berbicara, kita jadi tahu bahwa Tuhan bisa berbicara. Artinya dari apa yang dia katakan, ketika kita percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, apapun di dunia ini, jadi ketika kita mendengarkan itu, iblis tidak bisa masuk. Bagaimana caranya iblis masuk? Bagaimana caranya? Misalnya ketika kita mendengarkan segala sesuatu di muka bumi ini. Kita mendengarkan berita perang. Kita mendengarkan berita misalnya wabah penyakit di mana-mana. Kita mendengarkan bagaimana kelicikan daripada penguasa orang-orang tertentu gitu ya. Kalau kita itu tidak tinggal di dalam Tuhan, maka berita-berita itu bisa menakutkan kita dan membuat pikiran negatif dalam pikiran kita. Dari situlah iblis masuk.
Iya kan? Lah, semua manusia sudah dirusak. Oh, melalui manusia-manusia yang lain, saudara, kita itu gampang diintimidasi melalui kuasa yang ada pada dia. Seolah-olah dia berkuasa. Jadinya kita lupa kalau kuasa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mendapat kuasanya itu sendiri. Semua kedaulatan ada di tangan Tuhan. Makanya saudara, Yesus sama sekali tidak pernah takut kepada siapapun. Tidak ada yang bisa menangkap dia. Nggak bisa. Makanya dia berjalan terus, saudara. Jadi ketika seseorang itu dia dipimpin oleh Roh Tuhan, nggak ada yang bisa menyentuh dia. Iblis nggak bisa masuk dia. Tetapi ketika seseorang keluar daripada pimpinan Tuhan, disitulah dia dibiarkan oleh Tuhan. Karena tidak masuk lagi dalam area perlindungan Tuhan. Makanya Yesus itu dia menetapkan diri. Jadi pertumbuhan alam pikiran dia itu terus terjaga. Dia nggak pernah ada di area di luar Allah. Itu yang ada dalam pikirannya. Makanya dia tahu semua. Bahkan sekalipun iblis itu menyusup secara halus di dalam diri murid-muridnya. Ya, jadi ketika dia menghardik Petrus itu, saudara, oh itu dia benar-benar menghardik iblis, saudara, untuk menyelamatkan Petrus. Iya, dia bisa melakukan itu. Dia berdoa untuk Petrus. Nah, jadi saudara, dari situ tadi kita tahu, saudara, bagaimana, kenapa Yesus itu, kenapa dia bisa mengatakan, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia benar-benar bisa merasakan bagaimana, jadi perasaannya itu tepat gitu. Makanya ketika dikatakan seperti mau mati rasanya, gak pernah dia mengalami kayak gitu. Karena kan setiap hari kan Bapak itu tinggal di dalam dia. Hidup itu berlimpah-limpah di dalam dia. Gak ada yang salah di dalam dirinya dia. Itu habitatnya dia. Tetapi ketika dia mengatakan seperti mau mati rasanya, jadi itu benar-benar perasaannya. Jadi tidak boleh saudara mengatakan bahwa itu pura-pura, mana bisa. Hanya dengan pikiran, oh Yesus itu Allah, masa dia mau mati? Seperti mau mati rasanya. Gak bisa kayak gitu ya. Jadi perasaan yang dihidupinya dia gitu. Dari manalah saudara Yesus itu benar-benar bisa merasakan seperti itu? Kalau bukan benar-benar dia menjadi manusia. Jadi benar-benar perhatikan di sana, saudara. Jadi ada satu keadaan di mana kita itu pun akan menjalani kehidupan normal kita seperti tanpa Tuhan. Iya, makanya saudara, kita menjalani kehidupan kita, dia nggak kepoin kita terus, saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, kita berdiri sendiri. Itu perlu untuk kita, saudara, untuk pertumbuhan kita, untuk menguji kesetiaan kita. Disitulah benar-benar saudara
Allah itu bisa benar-benar gitu, benar-benar memahami. Sebetulnya lebih tepatnya itu begini, saudara. Dia tahu segala sesuatu, tapi dari Yesus yang mengatakan dari perasaannya sendiri sebagai manusia, dari situlah kita itu bisa mengenali kesederhanaan Allah itu, gitu loh, saudara. Sehingga dalam pikiran kita ini, saudara, dalam pikiran manusia ini, saudara, kita itu tidak selalu mengatakan Tuhan itu di sorga, suka-sukamu Tuhan, gitu. Nah, dari situ, saudara, kita itu belajar dari kehidupan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika dia mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan kehidupan Yesus itu kan misteri kan. Bagi semua orang yang pernah hidup di muka bumi ini, yang pernah memperoleh hidup dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saudara, kalau ada orang yang mengatakan apa yang dialami oleh ada pendeta yang mengatakan apa yang dialami oleh Adam, penciptaan Adam, kejadian Adam lebih dahsyat daripada kejadian Yesus gitu. Wah, itu gak ngerti dia. Iya. Mereka tidak ngerti, orang itu tidak mengerti bahwa Yesus itu tidak sama, saudara, dengan Adam yang pertama. Tidak sama. Kalau sama berarti, saudara, Allah itu mengulangi lagi pekerjaan yang pertama gitu. Berarti semua pekerjaan yang itu enggak berarti pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri dari zamannya Adam sampai ke zaman Yesus. Berarti enggak ada perkembangan gitu loh. Enggak ada. Enggak ada. Selanjutnya bagaimana pekerjaan para nabi-nabi, enggak ada. Kayak enggak ada gunanya gitu loh. Apakah begitu? Ya enggak mungkin lah. Masa Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan bisa bekerja seperti itu? Kayak dia merubuhkan kembali pekerjaannya, lalu mulai lagi dengan apa namanya? Dengan memulai sesuatu yang biasa dalam diri Yesus. Tidak. Makanya selalu kita diajarkan tentang apa ya? Pengelolaan. Gitu loh. Pengelolaan pekerjaan Tuhan, pengelolaan Tuhan dalam setiap zaman itu, saudara. Jadi Yesus benar-benar, jadi Adam tidak disebutkan sebagai Tuhan dia, tapi dia Tuhan. Memang kepada manusia dikatakan waktu itu, engkau adalah Allah. Kepada Musa. Tetapi mereka tidak menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dari kehidupan Yesus kita benar-benar melihat bagaimana Allah itu nyata. Iya. Musa, apakah dia mengatakan kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Yahweh itu? Apakah Musa mengatakan seperti itu? Enggak. Karena dia bukan Tuhan itu, gitu. Adam apakah mengatakan seperti itu? Enggak. Setelah sekian itu, setelah dia jatuh itu, mana ada lagi kita dengar perkataan-perkataan dia. Enggak ada tindakan dia ketika Kain dan Habel itu saling bertengkar itu. Mana ada? Di mana kita lihat si Adam? Enggak ada kan? Jadi itu keturunannya langsung masih. Anak pertama dan anak kedua. Iya kan? Mana kita lihat dia? Nah, tapi Yesus mengajari murid-muridnya. Dia berfirman. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia memelihara mereka. Nggak ada yang kekurangan.
nggak ada yang kelaparan. Dipelihara kan? Beda sekali saudara. Nah, jadi dari kehidupan yang Tuhan tujukan, makanya saudara, kenapa kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan yang Maha Kuasa ini? Kenapa? Karena Dia mengajarkan kita untuk memakan Dia setiap hari. Kalau engkau tidak makan aku, maka engkau tidak berkenan bagiku. Engkau tidak akan punya hidup di dalam dirimu kalau engkau tidak makan tubuhku dan minum darah. Tidak akan ada kehidupan di dalam dirimu. Engkau akan mati. Iya. Makanya saudara, kita itu bisa merasakan. Makanya saudara bisa mendengarkan rahasia-rahasia ini saudara. Karena apa? Tuhan menampakkan diri di antara kita. Apa yang membuat seseorang itu bisa berani mengatakan seperti ini? Karena orang ini mencari kebenaran. Karena orang ini lapar dan haus akan Tuhan. Karena orang ini belajar terus menyangkali diri. Karena orang ini belajar bagaimana hidup menjadi suci atau menjadi murni. Tidak pakai topeng. Apakah seorang manusia bisa kudus? Mana bisa? Bisa kudus karena firman Tuhan. Makanya kita mesti makan firman-Nya. Benar-benar makan. Kalau kita makan firman, artinya kita mengizinkan firman itu menjadi tinggal, menjadi bagian dalam hidup kita, meresap. Diruntuhkanlah segala pemikiran-pemikiran yang lain yang selama ini telah bercokol dalam pikiran kita. Melalui pengalaman hidup kita, iblis mengotori kita. Apalagi sampai kita perbuat. Karena ceritanya saudara, di dalam diri kita itu harus ada yang disingkirkan Dia, yang paling utama. Apa itu saudara? Merasa diri kita itu lebih daripada yang lain. Itu yang harus disingkirkan oleh Tuhan dalam pikiran kita. Makanya pada kenyataannya dalam hidup kita saudara, seperti Paulus itu saudara. Aku pengen yang baik, tapi yang jahatlah yang aku lakukan. Yang tidak baiklah yang aku lakukan. Selalu begitu saudara. Terus berjuang, terus bergulat di situ. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita berjanji dalam hati kita. Oh, kita mau melakukan yang baik. Tapi apa yang terjadi? Itu menimpa kita kembali. Tapi dari situ, itu adalah satu bagian yang harus kita lewati. Di mana dengan itu, disitulah kita sadar. Kalau kita ini butuh Tuhan. Disinilah yang membuat kita itu benar-benar serius setiap kali kita datang ke Tuhan. Itu dibutuhkan saudara. Untuk melepaskan kita, untuk menyelamatkan kita, ini dibutuhkan saudara. Sampai benar-benar saudara, setiap hari tingkat ketergantungan kita sama Tuhan itu makin hari makin tinggi saudara. Oh iya. Saudara bisa mengerti ya, secara pelan-pelan gitu. Bagaimana prosesnya? Jadi apa saja yang coba diceritakan oleh Tuhan? Padahal kita berbicara mengenai Yohanes ini dan Yesus kan. Bagaimana prosedurnya di dalam diri kita? Apa yang mau sedang diajarkan oleh Tuhan kepada kita secara perlahan melalui firman Tuhan ini? Tentu saudara, dia sudah melampaui daripada yang segera dijelaskan di sini. Karena pada waktu itu ketika ini diucapkan saudara, itu kan audiensnya ada.
Bagaimana tingkat audiens itu, saudara? Bagaimana asal-usul mereka, bagaimana mereka itu mengikuti firman, bagaimana tingkat pemahaman mereka pada waktu itu tidak sama dengan audiensnya saat ini. Tidak sama dengan kita. Beda tingkat pemahaman mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka, firman yang bagaimana dalam pikiran mereka. Siapa-siapa saja yang pernah berbicara kepada mereka, apa yang ada di otak mereka, apa yang ada dalam memori mereka, tidak sama kan dengan orang-orang yang ada di sini, saudara yang mendengarkan ini. Gak sama lah. Seberapa dalam mereka. Gak sama, karena apa? Karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Coba saja saudara renungkan, saudara. Coba saja saudara lihat perbedaan saya dengan, gak usah 3 tahun yang lalu, dengan bulan yang lalu saja saudara sudah melihat perbedaannya. Iya. Jangankan bulan yang lalu, hari Minggu kemarin aja dengan sini udah berbeda. Itulah pekerjaan Tuhan, saudara. Itulah Tuhan yang nyata itu, yang selalu baru itu, saudara. Itulah yang membuat kita berbeda. Makanya ketika dikatakan, kita ini ada di mana? Apa buktinya bagi kita kalau kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah sekedar iman-iman saja? Tidak, dari pikiran kita ini, saudara. Dari perasaan kita yang segar setiap hari, yang berkobar-kobar. Itulah bukti kalau kita sedang berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kalau saudara masih begini ya, ketika mendengarkan, saudara tidak merasakan sesuatu seperti yang dialami oleh Maria ketika Tuhan datang ke rumahnya. Ketika mereka berbincang-bincang. Kalau saudara tidak mengalami seperti yang dialami oleh Maria itu, saudara, ada sesuatu yang masih dicuri dalam hati saudara. Engkau masih memusingkan yang lain. Engkau belum mengutamakan Tuhan. Engkau belum menemukan clue-nya. Engkau belum mengerti apa yang saya katakan. Iya. Tuhan Yesus tidak memaksa Maria untuk mendengarkan dia. Tetapi Maria itu karena dia menemukan sesuatu lah. Karena dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan itu sendirilah di dalam diri Yesus yang membuat dia benar-benar bisa melupakan kakaknya. Adiknya yang lagi masak di dapur. Sampai dia gak peduli dengan perkataan adiknya. Adiknya, kakak, adiknya betul ya. Sampai gak peduli, saudara. Dia tetap mendengarkan. Ada sesuatu, saudara. Dia tidak mau melewatkan sedikit pun daripada perkataan Tuhan itu. Perkataan yang diajarkan oleh Tuhan bukan satu rahasia apa gitu tentang kehidupan. Enggak. Tapi dari dia hanya memandang seperti ini, saudara. Sampai-sampai, saudara, dari perkataan Tuhan itu. Sampai-sampai rohnya lah yang menangkap. Bukan lagi pikirannya. Saya saudara bisa menjelaskan ini, saudara, ketika saya mengikuti guru kita dulu. Ketika saya ketika saya mendampingi dia di Batam waktu itu ya. Iya. Ketika dia ngomong sampai, kan 1 harian saya temani dia, nanti dari awal dari bengkel rohani waktu itu kan. Kalau dia datang sini kan kita bikin bengkel rohani dulu.
Saya ingat waktu itu di Hotel apa Venesia itu. Kan dari pagi. Kan waktu itu saudara, kita benar-benar harus mikirin gitu kan. Mau gimana kita buat ya. Kita kan dulu kan sekretariat juga kan nggak ada gitu kan. Kita mau bikin di mana gitu ya. Dan akhirnya waktu itu saudara kita jadi apa ya, harusnya kan kita cuma bayar malam gitu. Tapi akhirnya pada waktu itu saudara kita buat itu di hotel gitu. Ada orang yang tergerak gitu langsung dibayarkan dia gitu untuk bikin bengkel di hotel itu gitu ya. Jadi di situ saudara saya itu benar-benar saudara, benar-benar ketika mengikuti dia, benar-benar saudara saya dengerin gitu. Tapi saya tidak lagi mendengarkan apa yang dia katakan gitu. Tapi benar-benar saya seperti memandang Tuhan. Makanya saya bisa ceritakan kepada saudara bagaimana perasaannya Maria ketika Maria itu memandang kepada Tuhan Yesus itu. Iya. Karena saudara jangan saudara bayangkan, oh Yesus itu pada waktu itu dia bersinar gitu. Enggak, sama seperti kita. Sama seperti saya yang bicara sama saudara ini. Sama. Lagian saudara, kalau umur saya saudara, sekarang 49 tahun. Oke, Tuhan Yesus pada waktu itu masih 29 tahun saudara. Cobalah ingat saudara gimana ketika saudara umur 29 tahun. Iya kan? Coba ketika saya umur 29 tahun, saya baru menikah di situ. Iya kan? Kalau saudara bisa kalau saya misalnya memandang kepada guru kita, saya bisa kagum sama dia karena di usianya yang sekian gitu. 70 waktu itu ya. Di usianya yang sekian gitu. 70 berapa? 72 kalau nggak salah. Saya bisa berarti kan dia itu sudah menjalani satu kehidupan di mana ya wajarlah saya mengagumi dia. Dia sudah melalui kehidupan yang panjang. Mudah bagi saya untuk memandang Yesus di dalam diri dia. Memandang Tuhan di dalam diri dia. Yesus pada waktu itu ya seumuran mungkin sama Tuhan Yesus juga. Maria. Bagaimana dia bisa memandang Tuhan di dalam diri Yesus? Jangan saudara bilang ya, oh kondisi itu Tuhan. Gak bisa kayak gitu. Pemikiran itu belum ada pada diri Maria dan yang lain itu. Belum ada. Gak ada itu saudara. Kalau ada dalam pemikiran mereka, oh tentulah mereka sangat serius seperti kita ini. Makanya murid-muridnya seperti saya lihat, murid-murid yang lain dari guru kita. Setiap kali saya pergi ke misalnya ikut seminar atau ikut apa di Jakarta di mana gitu ya, berapa kali saya ikut gitu ya, saya lihat orang-orang itu teman-teman, loh kok orang ini kok nggak serius ya. Beda dengan kami yang dari luar gitu ya, dari luar kota misalnya dari NTT dari mana gitu kan, kami yang datang rasanya kayak gini. Makanya waktu saya bicara saudara di retreat itu saudara, waktu saya yang khotbah gitu ya, saya bilang sama mereka, saya berani panggil, mana sih ini gitu. Saya berani ngomong kayak gitu. Saya pastikan semua mendengar gitu. Karena saya merasakan Tuhan yang sedang bicara. Iya. Karena saya tahu saudara, kalau kita sepakat mengatakan Tuhan ada di sini, sikap saudara terhadap saya, sikap saudara ketika mendengarkan saya adalah sikap saudara kepada Tuhan. Makanya saudara ketika kita beribadah kayak gitu ya, ketika misalnya anak-anak aja bicara gitu, ketika misalnya ibadah youth gitu ya, tahu nggak saudara? Itu benar-benar saya diajar gitu seperti mendengarkan Tuhan itu sendiri. Iya. Ada hal nanti yang misalnya saya luruskan gitu ya. Tapi ada yang nggak berani saya luruskan. Apa maksudnya saudara?
Tuhan itu berdaulat. Tuhan bisa memakai seorang anak kecil sekalipun untuk berbicara kepada kita. Iya. Makanya saudara, ketika Yesus melihat Maria mendengarkan dia, oh saudara, itu benar-benar sangat memberkati Yesus. Makanya dia bela Maria, saudara. Dari sikapnya itu, hal yang sederhana. Makanya dia bela Maria ketika Marta. Makanya dia marahin Marta. Marta, sibuk apa sih kamu? Kamu tahu nggak? Aku lebih suka yang dilakukan Maria ini daripada apa yang semua kamu lakukan untukku. Kamu hanya memperhatikan apa yang mau kau makan, apa yang kau minum. Kamu hanya mencoba memuaskan aku dari luar. Padahal inilah yang hilang. Padahal yang dilakukan Maria inilah yang paling aku butuhkan. Sama kan ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria kan. Sampai-sampai dia gak mau makan. Iyalah saudara. Sampai-sampai murid-muridnya heran. Perempuan tadi kasih apa sih sama dia? Sampai mereka itu curiga loh saudara. Apa jangan-jangan Yesus ini mau menikah ya? Iya. Karena mereka kan manusia. Karena kan pikiran manusia itu saudara, pikiran manusia itu pasti akan sama dengan dirinya. Secara biologis, seorang pria membutuhkan wanita. Iya. Itu dalam pikiran manusia. Karena dia sudah dicekokin dengan pengajaran. Makanya saudara mereka bisa mengatakan, bagaimana caranya? Oh, dulu saudara ada teman pendeta itu. Waktu kita di Tabga itu. Dia bilang kayak gini. Yang dibilang itu kepada abang saya yang sana. Dia masih apa ya? Ya sama-sama lah mereka. Dia kayaknya duluan menikah ya, dari abang itu. Jadi saudara, dia coba bilang gitu. Bagaimana caranya mendapatkan anak laki-laki katanya kayak gitu. Dia belajar gitu supaya ini. Dengan inilah, dengan itu apa gitu ya. Dari tanggal-tanggal pun ya. Tanggal berhubungan gitu kan. Itu sampai dia tahu gitu pengetahuan. Supaya bagaimana proses kelahiran anak perempuan, anak laki-laki. Dia jelaskan secara biologis lah gitu kan. Itu kami cerita-cerita kayak gitu. Tahu gak saudara? Semua anaknya perempuan. 3 anaknya saudara, semua perempuan. Sementara abang saya ini kan ada laki-laki anaknya. Dia yang ngajar. Si orang itu yang ngajar gitu. Sementara semua anaknya perempuan gitu. Nah, saudara, dia pun, kalau dia itu apa namanya? Disitulah saudara sering dari situlah saudara kita tahu manusia itu dirusak oleh pengetahuan. Sementara Tuhan bilang kayak gini, ada orang yang ditentukan tidak menikah. Jadi nggak berlaku hukum-hukum biologis yang kita pelajari, nggak berlaku itu saudara bagi dia. Karena dia ditentukan tidak menikah. Nah gitu, ada nasib orang. Gitu ya. Jadi makanya saudara ketika dari situ saudara coba perhatikan saudara. Bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu? Kok bisa sampai dia itu nggak pengen makan lagi? Padahal waktu itu adalah jam makan dan murid-murid disuruh waktu itu adalah untuk beli makanan. Saudara bisa perhatikan di situ, saudara. Saudara harus menemukan sesuatu, saudara. Setiap kali kita bersekutu ini. Tahukah saudara, percaya kepada Tuhan itu polos, kayak orang bodoh. Lugu. Percaya sama Tuhan itu dibutuhkan keluguan. Kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya. Mungkin kalau ada orang pintar di sini saudara, orang pintar teologi ya, dia gak akan bisa mendengarkan saya.
dia tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan yang saya katakan. Karena apa? Sudah ada Tuhan dalam pikiran dia. Tapi Tuhan dia itu samar-samar. Bahkan boleh dikatakan Tuhan dia itu berhala. Dia menciptakan Tuhan dalam pikiran dia sesuai dengan pemahamannya. Sesuai dengan cara berpikir dia. Itu saudara. Tuhan yang ada di pikiran dia tidak sama dengan Tuhan yang nyata yang berbicara kepada kita. Itu sebabnya saya berani berbicara kepada saudara. Ketika dia mengatakan ini saudara, audiensnya tidak sama dengan audiens yang saat ini kita sedang bersekutu. Makanya ketika besok pun kita bersekutu bersama-sama, itu bisa berbeda. Karena hanya Tuhan yang mengetahui apa-apa saja yang ada dalam alam pikiran kita ini. Kita sudah melewati apa? Peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah terjadi, yang kita alami sepanjang hari kemarin, saudara. Sebelum kita mendengarkan persekutuan ini, dia tahu di sini semua. Dan dari sinilah saudara, dia memberikan pertumbuhan kepada kita. Dia memandikan kita dengan firman-Nya, menyegarkan kita dengan firman-Nya. Dari situlah perkataan-perkataan yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, yang segar, itu bisa kita dengarkan setiap hari. Nah, nantinya saudara, ketika saudara mendengarkan yang tadi, dalam diri saudara pasti akan nanti muncul seperti ini saudara. Entah saudara benar-benar serius nggak mendengarkan ini atau tidak. Tetapi nanti saudara akan menyadari ketika saudara mendengarkan seperti yang saya katakan. Maka saudara mulai akan begini saudara. Tiba-tiba saja saudara ingat gitu. Ketika saudara berinteraksi dengan orang lain. Dengan orang yang tidak saudara kenal. Dengan orang yang mungkin yang juga biasa engkau jumpai setiap hari. Tapi kali ini engkau akan membuang pemikiran yang lama tentang orang itu. Engkau akan berusaha membersihkan dari alam pikiranmu tentang siapa orang itu. Karena engkau mengakui Tuhan berdaulat. Jadi ketika pikiran kita ini segar saudara. Ketika kita berjumpa dengan masalah yang baru setiap hari, itu tidak akan membelenggu kita. Karena kita itu baru keluar dari keadaan yang segar gitu. Maka keadaan kita yang segar ini saudara, akan mengubah kondisi di depan kita. Iblis akan berusaha membuat segala sesuatu itu menjadi usang. Orang-orang yang tetap dalam pemikirannya, orang-orang jahat tetap jahat, orang-orang licik tetap licik. Tetapi begitu ada sesuatu yang segar dari sorga, tiba-tiba saja saudara bisa bebas berbicara kepada siapa saja. Ketika orang lain berbicara kepada saudara, tiba-tiba saja perkataan itu bisa dibuat Tuhan menjadi satu peringatan, menjadi satu penghakiman untuk menghajar kita. Disitulah kita jadi punya hati yang rendah hati setiap hari. Karena musuh Tuhan adalah kesombongan. Musuh Tuhan adalah merasa diri kita itu sudah tahu banyak hal. Merasa diri kita lebih baik daripada ciptaan yang lain. Disitulah saudara firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu menganggap yang lain lebih utama daripada dirimu. Itu jalan saudara. Makanya saudara, ketika saya berbicara seperti ini saudara ya, di sinilah saudara saya berdiri sendiri saudara. Saya berdiri, dia mengizinkan saudara. Dia mengizinkan saya
mengutarakan apa yang saya tangkap ketika saya sambil berbicara kepada saudara. Disitulah benar-benar sudah terjadi satu apa ya, benar-benar Allah yang melihat. Kan kira-kira kan sekarang ini kan saudara, Allah itu kan kayak ada di samping saya gitu. Oke, dia itu kayak bicara kepada saya gitu. Tentu bicara di pikiran saya, tentu bicara di roh saya. Tentu saudara yang sebelumnya itu sudah ditaklukkannya saya sebelumnya gitu, ditanamkan. Tapi kan saya nggak tahu apakah itu benar-benar Tuhan atau tidak. Tapi dari selanjutnya ketika saya bicara, dari situlah saya tahu bahwa Tuhan itu terus gini saudara. Oleh karena seseorang itu, kalau saya ganti-ganti itunya kata-katanya saudara ya. Saudara, itu untuk menghindari saya meninggikan diri saya. Jadi lebih baik saya ketika saya pakai kata seseorang gitu, sebetulnya berbicara mengenai saya dan siapapun gitu yang sedang diajari oleh Tuhan, yang sedang melaluinya Tuhan merepresentasikan dirinya. Kenapa saudara kita mesti memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa ini saudara? Kenapa kita mesti meninggikan Dia? Karena itu pekerjaan Tuhan. Itulah Tuhan yang datang kedua kali. Orang itulah yang pertama kali. Dan tentu orang itu mendapatkan privilege. Oke? Tetapi kita pun bisa merasakan sedikit. Jadi agak turun dulu saudara. Dari tingkat itu saudara. Supaya tidak terjadi perpecahan. Supaya tidak ada orang yang nanti yang memberitakan, oh akulah Tuhan itu. Dari perkataannya kita akan tertipu. Tapi dari firman ini saudara kita tahu. Kita tahu dasar-dasarnya. Dia benar-benar menjelaskan kepada kita. Bagaimana caranya kita percaya bahwa itu adalah Tuhan yang berinkarnasi itu. Dari firman yang kita dengarkan ini. Dari apa yang diajarkan ini saudara. Dari sini kita tahu ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu seperti membimbing seorang yang muda seperti saya. Walaupun ya sudah cukup tua mungkin. Tapi dalam hal ini saudara, saya masih cukup muda. Tapi melalui firman ini kita semua dibimbing. Benar-benar saudara saya merasakan bagaimana lembutnya Tuhan menaklukkan hati saya. Menaklukkan pikiran saya. Bagaimana Tuhan itu setiap hari membuat dirinya itu benar-benar saya kagumi. Apa yang ditujukan dia? Sehingga saudara mulailah lahir dalam diri kita saudara. Siapa sih orang ini? Bagaimana sih rupanya? Betapa rindunya saudara kita mendengarkan dia secara langsung. Ya saudara. Sama nanti kita akan lihat. Pasti dia manusia biasa kita lihat dari luar. Tapi tahu kan saudara? Ketika saudara memandang, saya seperti memandang Tuhan. Lihat ya, ingat ya. Dari mananya saudara lihat? Dari perkataan yang saudara dengarkan. Dari situlah nanti saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus itu. Apa yang membuat Maria bisa memandang Yesus? Tak ada iblis bisa masuk. Malah saudara, murid-muridnya kan. Makanya kan di dalam diri murid-muridnya kan yang ada negatif kan. Apa dia pengen perempuan gitu. Itu di dalam itu yang disuntikan oleh iblis. Maria tidak. Padahal kita tahu saudara Maria itu saudara yang dirasuki oleh roh-roh jahat itu kan saudara. Iya. Bagaimana sampai perempuan Samaria itu yang benar-benar sangat kotor dengan 6 laki-laki kan.
Iya. Tapi bagaimana perempuan Samaria itu benar-benar pada hari itu benar-benar disembuhkan. Ya kan? Ngomong biasa loh. Ngomong biasa. Disitulah saudara saya melihat saudara. Ketika yang saya lihat, saya bilang sama saudara yang ada di Padang itu saudara. Mungkin kalau orang lihat saudara ketika saya sama Pak Surya waktu itu saudara ya. Iya. Kalau pikir kejadiannya itu saudara, kalau lihat kami saudara, kami makan di mana gitu ya, kami bertiga gitu saudara. Dia pakai jilbab gitu. Mungkin pikiran orang aneh saudara. Ya, dia sudah bercerai dengan suaminya saudara. Pokoknya kalau ingat dengar dari ceritanya itu saudara, wah dia karena kami ke rumahnya gitu ya. Pasti mungkin bapaknya ketika kami laki-laki dua datang ke rumahnya gitu. Ya. Pasti kan bisa aja aneh pikiran daripada bapaknya dia. Iya. Laki-laki dua bersama-sama dengan anaknya yang sudah janda gitu. Burunya yang sudah janda gitu. Ya. Tapi saudara, saya benar-benar melihat bagaimana saudara Tuhan itu sendiri bisa mengunjungi orang itu. Muslim lagi. Iya, di situ saya saudara benar-benar memperhatikan saudara. Ketika Tuhan itu hadir. Benar-benar saya lihat dia tulus saudara nangis itu saudara. Pak, sambil dia meneteskan air mata. Dia pakai jilbab loh saudara. Tapi apakah orang tahu? Di balik jilbabnya itu mungkin saudara, di baliknya itu saudara, bagaimana kehidupan dia. Seperti yang saya bilang perempuan Samaria itu. Ya. Tapi saudara, disitulah bukti nyata Tuhan hadir. Pak, saya sudah merasakan Allah hadir di sini. Saudara, pengalaman-pengalaman itu benar-benar membuat saya, saudara, ketika saya mengatakan kepada saudara, memandang guru kita seperti itu, saudara. Iya. Ketika saya jemput dia di Singapura, gitu ya. Ini berapa nih? Haleluya. Tadi saudara, udah jam 6. Bisa kita lanjutin. Ya kiranya semua kita yang ada di sini saudara, boleh benar-benar sepanjang hari ini, apapun yang kita lakukan saudara, dengan siapa kita bertemu, gitu ya, apapun itu saudara, pastikan saudara, segala sesuatu menjadi baru. Buang dari pikiran kita tentang hal-hal negatif tentang siapapun gitu. Tuhan selalu baru. Tuhan akan menaklukkan siapapun saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Buat setiap perkataan-perkataan yang kau sampaikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh melihat Engkau Tuhan. Kami boleh memandang Engkau. Sepanjang hari ini Tuhan. Kerajaan-Mu datang Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mencintai Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.